Yosh sobat, seperti biasa kembali lagi bersama channel Lord Itachi. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi serta cemilan untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Nah, kemarin kita telah diperlihatkan tentang manga resmi Boruto chapter 7, banyak momen penting yang telah terungkap dan semuanya merupakan hal-hal tentang Zeno milik Eida. Banyak kebohongan dari Kawaki perlahan mulai terungkap tentang kebenarannya, setelah sebelumnya Shikamaru. Kini giliran Mitsuki yang mulai sadar. Memang pada chapter awal, yakni chapter 1 to Blue Vortex, Mitsuki memang sudah diperlihatkan ragu tentang mataharinya, akibat sikap acuh tak acuh dari Kawaki yang membuat Mitsuki bingung, sampai kemudian di chapter 7 kemarin, fakta akhirnya terungkap bahwa mataharinya ternyata adalah Boruto. Meskipun dalam keadaan bingung karena efek Zeno, Mitsuki akhirnya perlahan percaya bahwa itu adalah Boruto asli. Kini Boruto tak lagi sendiri karena selain Sarada dan Sumire, sekarang ada Shikamaru dan Mitsuki yang sudah mulai sadar. Untuk Shikamaru sendiri ini adalah tanggung jawab yang sangat sulit bagi seseorang yang mengemban tugas sebagai Hokage sementara untuk menggantikan Naruto. Dia ingin langsung membantu Boruto untuk mengembalikan ingatan semua orang. Akan tetapi dia tak bisa mengumumkannya ke publik, karena ingatan semua orang sudah terlanjur berubah dan nyata bagi mereka. Shikamaru yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, akan dipaksa agar memutar otak untuk mencari solusi terbaik. Lalu Boruto yang mendapat kepercayaan dari Shikamaru, akhirnya memberitahukan fakta yang sebenarnya. Ingatan tertukar dan ayahnya yang masih hidup telah diungkapkannya. Dan ini membuat semuanya perlahan mulai terlihat jelas. Boruto juga bahkan menguji Shikamaru, karena mampu menyimpulkan sendiri bahwa ingatannya telah diubah menggunakan omnipoten milik Eida. Menurutnya Shikamaru bukanlah orang biasa dan itu sangat mengesankan bagi Boruto. Shikamaru pun menyuruh Boruto untuk segera membunuh Kawaki, karena itu adalah langkah satu-satunya untuk membersihkan masalah. Akan tetapi Boruto menolak gagasan itu, karena dia benar-benar menganggap Kawaki sebagai saudaranya. Dia takkan mau membunuh Kawaki meski hanya tinggal mereka berdua yang ada di bumi ini. Sementara di sisi yang lain Jura akhirnya tak menemukan jawaban atas pertanyaannya. Dia bertujuan untuk segera mencari Naruto dengan semangat agar menemukan keraguan tersebut dan mungkin saja dia akan mendapatkan jawaban atas keraguannya. Setelah apa yang ditampilkan pada chapter 7, prediksi admin, maka Jura akhirnya bergerak mencari Kawaki lebih dulu lalu ke tempat Naruto di dimensi Daikokuten. Sekarang mari kita lanjut pembahasan atau prediksi kita sekaligus preview tentang chapter 8 berikutnya dan chapter kedepannya. Sekarang kita lanjut pada momen Mitsuki. Mitsuki tampak sedang berpikir setelah apa yang diucapkan oleh Boruto meskipun Boruto pergi meninggalkannya. Mitsuki tak lagi mengejar Boruto. Di sisi lain Shikamaru dan Boruto masih berbicara melalui Jutsu Shintensin. Boruto menerima jika dia masih dikatakan sebagai kriminal dari desa Konoha. Shikamaru lalu berkata, sekarang apa yang harus kau lakukan Boruto? Boruto terdiam sejenak dan dia langsung mengingatkan Shikamaru bahwa sekarang Shinju adalah masalah utamanya. Boruto berkata saat ini Sumeaka Code tak lagi muncul di sini. Tetapi ada yang lebih berbahaya lagi, yaitu evolusi mereka yang menjadi 4 Shinju, akan segera meluluhlantakkan desa kita paman. Anda harus segera menyuruh semua shinobi untuk segera bersiap, karena mereka akan mencoba menyerap cakra kita. Shikamaru sedikit terkejut mendengar bahwa Shinju menyerap cakra mereka. Karena sebelumnya admin belum menjelaskan jika Shikamaru belum tahu tentang apa tujuan para Shinju, selain hanya mencari Boruto dan Kawaki, sehingga mendengar 4 Shinju menyerap cakra lalu membuat tubuhnya berevolusi ke bentuk terakhir. Membuat Shikamaru sontak terkejut. Shikamaru berkata jika benar begitu desa ini akan menjadi sebuah medan pertempuran untuk melawan mereka. Boruto lalu berkata, tenang paman, karena aku senantiasa akan membantu desa Konoha, takkan kubiarkan para Shinju itu mencoba menyerap semua cakra orang di sini, serta membiarkan mereka berubah bentuk ke mode terakhirnya. Nah, dalam keadaan ini Shikamaru tak menyadari jika Shinju wanita sebenarnya bergerak secara diam-diam. Mungkin momen ini pun akan sama seperti ketika Pain datang menginvasi desa Konoha. Awalnya hanya satu Pain yang terdeteksi muncul di desa Konoha, akan tetapi tim sensor mulai menyadari bahwa di hampir semua tempat telah mengalami kehancuran massal.
Mereka berpikir bahwa mana ada satu musuh yang menyerang di hampir semua tempat secara bersamaan. Padahal waktu itu Pain langsung memunculkan 5 orang lagi ke dalam desa. Nah sekarang sistem tersebut pasti akan digunakan juga oleh Shinju Jura dan lainnya. Mari kita langsung saja ke momen Shinju Matsuri yang telah menerobos masuk ke Konoha. Sekita Matsuri mengeluarkan tanda cakarnya, dari tanda cakar itulah para cloning Shinju lainnya keluar, dan bersiap berpencar untuk menuju target masing-masing. Matsuri pun menemukan tim Shikadai Konohamaru serta Himawari. Konohamaru adalah target utama dari Matsuri dan pastinya orang di sekitar Konohamaru akan ikut menjadi korbannya. Bahkan Himawari juga pasti menjadi incarannya. Prediksi ini admin targetkan akan terjadi pada chapter 8 atau chapter-chapter seterusnya. Kemudian Matsuri tentu akan menyadari dan kaget setelah mengetahui bahwa di tubuh Hima ada sesuatu yang misterius. Karena sekelas cyborg seperti Daemon pun juga terkejut, dan berpendapat Hima bukanlah shinobi biasa. Shikadai yang telah menyusun rencana langsung menyerang menggunakan teknik bayangannya. Sementara Chocho juga langsung bergerak untuk membuat Matsuri kembali teralihkan melihat itu. Matsuri kemudian berkata lagi dan lagi, kalian menggunakan trik lama, Inoshikacho yang terkenal itu. Aku tak tahu seperti apa cara bertarung kalian, akan tetapi tampaknya itu benar-benar sebuah strategi yang menjanjikan. Chocho yang mengarah kepadanya langsung membalas ucapannya dengan berkata, asal kau tahu saja, beberapa generasi klan kami bertiga telah tertanam sebuah kerjasama dan cara bertarung sejak lama. Dengan strategi Inoshikacho banyak musuh telah dapat Konoha hentikan. Chocho kemudian membesarkan lengannya lalu memukul Shinju Matsuri. Matsuri sontak melompat ke udara, sambil mengeluarkan kekuatan elemen tanah ke arah Chocho. Nah pukulan Chocho tadi meleset dan dia harus berhadapan dengan tanah-tanah dari Matsuri. Akan tetapi Himawari membantunya dengan langsung melakukan teknik Juken kepada tanah-tanah itu. Hima pasti akan membantu Chocho karena Chocho lah yang melatih dirinya cara bertarung taijutsu. Hima lalu bertanya, apa kau baik-baik saja Kak Chocho? Kemudian Chocho menjawab, kau harus menghindar dari sini Hima, karena itu terlalu berbahaya dan aku takkan membiarkanmu terluka. Hima menjawab ucapannya dengan berkata, tenang saja, aku takkan terluka begitu mudahnya. Jangan larang aku untuk membantu. Sementara itu Inojin juga ikut menggunakan burungnya, dia mengejar Matsuri dan mengeluarkan beberapa hewan dari lukisannya. Matsuri merasa senang bahwa dia menganggap mereka mudah untuk dikalahkan, sekaligus menghindari serangan Inojin. Shikadai mulai berpikir untuk menggunakan jutsu dari Inojin untuk mengambil alih tubuh Matsuri. Shikadai memanggil Inojin. Sepertinya Inojin mengerti apa maksud dari Shikadai. Inojin kemudian kembali ke belakang Shikadai sambil bersiap mengaktifkan Shintensin no Jutsu. Dengan cepat, Konohamaru berlari sangat cepat, sambil menyemburkan elemen api ke arah Matsuri. Matsuri langsung membuat sebuah tembok tanah untuk menahan jutsu api Konohamaru. Konohamaru muncul dari asap yang dihasilkan hantaman jutsu tadi. Ternyata Konohamaru juga mengaktifkan Rasengan dan bersiap menyerang Shinju wanita tersebut dari samping. Matsuri tak menyadari jika Konohamaru juga menggunakan Rasengan di tangan kanannya sehingga Konohamaru langsung menghantamkan Rasengan itu ke Matsuri. Rasengan, ucap Konohamaru. Matsuri terkena Rasengan dan membuatnya terhempas jauh dari situ. Namun karena tubuhnya terbentuk dari jubi tentu dia takkan lama meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Matsuri lalu meregenerasi kembali tubuhnya sambil berkata, itu adalah jutsu yang unik, mengumpulkan cakra di tangan lalu menghantamnya ke orang lain merupakan jutsu yang begitu cerdas. Jika aku manusia seperti kalian mungkin tadi aku telah mati setelah terkena itu. Konohamaru kemudian berkata, di desa ini banyak memiliki shinobi terampil yang luar biasa. Beberapa teknik hebat banyak berasal dari sini. Dan kalian para Shinju, takkan mudah untuk mencoba memangsa kami semua. Dengan bersama-sama kami akan mencoba untuk tetap tak menyerah melawanmu. Adegan kemudian beralih kepada Shikamaru yang berkomunikasi kepada Boruto melalui jutsu Shintensi. Jika Shinju adalah masalah utama, bagaimana dengan masalahmu dengan Kawaki? Akankah nanti dia akan mau mengerti dan mau bekerja sama denganmu Boruto? Boruto terdiam sejenak karena pertanyaan dari Shikamaru ini. Boruto menjawab, menyangkut karakter dan sifat Kawaki dan jika kau bertanya mengenai ini, jika Shinju menyerang Konoha,
Aku rasa apabila ayahku berada dalam masalah dan siapapun yang mendekatinya Kawaki akan langsung berhadapan dengannya. Shikamaru menampilkan ekspresi serius sambil berkata, namun pikirannya selalu berubah-ubah Boruto. Di sini Shikamaru tampak memperingatkan Boruto terhadap sikap Kawaki yang temperamental. Dan setelah momen krusial tersebut adegan tiba-tiba telah berakhir di sini. Mungkin itulah pembahasan yang dapat admin berikan ke kalian semua. Masih banyak prediksi yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.